Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ما شاء الله ما شاء الله. طيب حياك الله. كيف حالكم؟ الحمد لله بخير. حياك الله شيخ. كيف حالكم؟ عساك بخير. كيف صحتكم؟ Khair, udah khair. Ekonomikum khair. Kullu khair. Alhamdulillah. غرباء 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 غرباء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di kota suci Madinah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimakamkan. Jauh sebelum saya menginjak pertama kali kota suci Madinah, yang hari ini tidak kita bayangkan. Kita bisa sholat Jumat bersama Imam Masjid Nabawi, Imam Masjidil Haram. Saya dulu seperti saudara-saudara yang belum berangkat. Kayak apa kota yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Seperti apa pintunya Masjid Nabawi, yang diceritakan dari orang-orang tua dan orang-orang yang pernah ke sana. Ada satu pintu yang tidak dirindukan. Di masjid-masjid di tanah air, pintu-pintu masjid dibuka, nggak pernah ditunggu dan nggak pernah dirindui. Ada satu masjid yang jamaah dari sejak pagi-pagi buta sudah menunggu kapan pintu masjid itu dibuka. Yang ketika dibuka pintu masjid itu, kemudian orang sprint, lari, betul-betul seperti lomba lari. Saya cuma diceritakan seperti itu zaman dulu. Ya Rabb, ana ashtaqi ila Rasulillahil Karim, ana urid an ara Masjidan Nabawi. Allahumma salli wa sallim mubarak ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alni ya Allah sahal li ziyaratil haramain syarifain. Ya Allah, mudahkan saya bisa pergi ke tanah suci Makkatul Mukarramah, Madinah Munawwarah. Saudara hari ini berbahagialah. Saudara akan berdoa bersama Syekh Al-Ghamidi untuk kemudian mendoakan saudara semua agar bisa betul-betul berangkat ke Madinah, berangkat ke Masjid Nabawi, salat di sana, ruku di sana, berdoa di sana, dan berziarah ke makam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kesempatan itu tiba buat saya. Dari mulai Jakarta hati sudah geredek, udah deg-degan, udah nggak bisa tidur menjelang berangkat ke tanah suci. Ya Allah, di pesawat pengen merem itu waktu pertama kali berangkat, nggak bisa merem. Begitu tiba di Jeddah, masih harus menempuh perjalanan kira-kira 5-6 jam di bawah santai. Karena kelelahan kami tertidur. Menjelang masuk kota Madinah, kita dibangunin. Dhuyufur Rahman, istayqidhu min naumikum. Dhuyufur Rahman, bangun, bangun. Itu udah kelihatan tuh Masjid Nabawi. Melek langsung Pak. Kita melihat saat itu Masjid Nabawi bermandikan cahaya. Ya Allah, baru ngelihat masjidnya saja sudah bercucuran air mata. Ya Rasulullah, kami nggak pernah melihat engkau ketika engkau hidup, tapi Allah cukupkan kami untuk melihat makammu, untuk masuk di kotamu, untuk kemudian sholat, ruku, doa di masjidmu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang lain kemudian transit dulu di hotel karena rindunya. Gak ada cerita transit, masuk aja langsung Masjid Nabawi. Kebetulan saat itu menjelang fajar, menjelang sholat subuh. Saya pikir saya masih bisa dapat di soft depan, ternyata saya masih dapatnya di belakang. Ya Allah, jauh amat sama Rasul, ujung, ya Allah. Di sini mas 5:30 aja orang baru pada sholat. Di sana jam 3 udah telat. Udah penuh, nggak dapet tempat.
Saya coba jalan dikit, saya nggak mau jauh-jauh dari Rasulullah. Ini pertama saya sholat di sini, nggak mau jauh-jauh dari Rasulullah. Alhamdulillah, tetap nggak nyampe gitu di tengah. Subhanallah. Salat. Di atas saya itu ada kubah yang bisa dibuka tutup, yang terbuka dan tertutup. Kalau pagi-pagi itu dibuka terus, ya Allah karim. Punyalah impian saudara, jangan cuma pengen kaya impiannya itu, jangan cuma pengen kerja impiannya itu, jangan cuma pengen berumah tangga impiannya itu. Mimpilah bisa ke Masjid Nabawi, bisa ke Masjidil Haram, cari gambarnya pasang di rumah, bilang sama anak, nak nanti kita sama-sama sholat di Nabawi, bilang sama istri, mah nanti Ramadan kita sama-sama sholat taraweh di Nabawi. Sekarang imamnya ada di sini, imamnya ada di sini, akan mengimami kita sama-sama sholat Jumat hari ini. Allahu Akbar. Tentu ini Allah menyindir kita, menyinggung kita. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Betul Pak, saya nggak main-main, nggak bohong. Ente biar di Madinah belum tentu sempat ngelihat imamnya kayak apa. Nggak bisa ngejangkau gitu. Kecuali ente begadang, kadang-kadang udah dapat deket tempat imam, pengen pipis. Allahu Akbar. Enggak, belakang kita kebelat, ke belakang ini tempat mahal banget. Sekarang saudara ada di sini. Allahu Akbar. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, ada satu tempat di Masjid Nabawi, tempat itu ditandai dengan karpet hijau, yang mana Rasulullah bilang, siapa yang berdoa di Raudhah, maka doanya tidak dikabul Allah Subhanahu wa taala. Orang rela Pak berdesak-desakan, ya Allah ya salam. Dan benar, the magic of Raudhah, masya Allah, subhanallah, amazing. Itu ya tempat-tempat mustajab memang, masya Allah ya, kayak di Multazam. Nggak perlulah bapak ngakuin dosa bapak apa, ngakuin bapak nggak perlu bapak ibu-ibu yang hadir di sini kemudian bicara sama Allah dosanya apa. Itu baru nyentuh Multazam aja, air mata kita udah bercucuran, kayak kelihatan depan mata apa yang kita lakuin. Begitu juga Raudhah. Saya sabarin, nungguin kapan masuk Raudhah, kita berbisik sama Allah, ya Allah saya pengen sholat di situ, pengen. Ayo pelan-pelan dinikmati. Alhamdulillah dapat. Ini kaki rasanya begitu nyentuh tuh karpet hijau, sampai ke ubun-ubun kepala itu. Saya kira bukan buat yang belum pernah pergi ke sana, buat yang sudah pun insya Allah Allah kasih rindu, pengen balik lagi, pengen balik lagi, pengen balik lagi. Itu ya, gitu habis sholat kita ziarah kan tuh, gitu ziarah ada makam Rasul. Itu kita nggak ngelihat dalamnya kayak apa, cuman besi doang pintu. Tapi Allahu Akbar, kita rasanya kayak apa gitu. Kita bisa angkat tangan walaupun diomelin gitu, masker tuh ya dibayarin dah. Kita pengen salam nih sama Rasul ya. Ya Rasulullah salam alaik ya Rasul. Ya Nabi Allah salam alaik ya Nabi Allah safatallah ya Habib Allah. Itu air mata udah kayak apa tahu Pak. Aneh doain betul, aneh doain betul. Yang belum berangkat ke Baitullah Al-Haram, insyaallah. Enak itu keluar kita bersatu sama burung-burung darah kayak betah banget di halaman Masjidil Haram, halaman Masjid Nabawi. Ya Allah, mereka bertasbih, kita bertasbih, kita bertasbih, mereka bertasbih, kita memuji Allah, mereka memuji Allah Subhanahu wa taala. Terus kita ngeteh dah, tuh di halaman Masjid Nabawi. Allahu Akbar. Teh kan biasa, bedanya kita ngetehnya di depan Masjid Nabawi, itu dia yang beda. Sambil nyeruput teh gitu ya, teh halib namanya, pakai susu, kita ngelihat Masjid Nabawi. Allahu Akbar, indah betul ya. Mudah-mudahan dengan sebab ya kita cinta, kita rindu sama masjidnya Rasul, dihitung sama Allah, cita-cita cinta juga sama Rasul. Begitu kita nanti masuk ke Masjid Nabawi, masjid utama yang kedua ya. Yang pertama tentu Masjidil Haram di Makkah, dua-duanya haram. Di Nabawi juga Masjidil Haram, Al-Haramain Syarifain, dua yang disucikan Allah, Asy-Syarifain, dua yang kemudian dimuliakan Allah. Insyaallah, insyaallah
Kalau ngelihat kesungguhan saudara datang ke sini, mendengar kabar bahwa kita akan diimami oleh Imam Masjidil Haram. Mudah-mudahan seperti inilah nanti saudara berdesak-desakan, berusaha maju ke depan, nggak pengen di luar. Seperti ini nanti mudah-mudahan didapati tatkala nanti saudara ada di kota suci Madinah. Selepas dari Madinah, bergerak kemudian dengan pakaian ihram. Kita ngambil miqat di Bir Ali. Allahu Akbar. Begitu masuk lagi kita punya bus, kita talbiyah. Talbiyah yang bisa menggetarkan ruh kita, menggugurkan dosa-dosa kita. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik. Itu ya kita cuma dengar di mobil semobil tuh. Tapi makin dekat Mekah, makin dekat Mekah, makin dekat Mekah, kita dibangunin lagi tuh karena jauh perjalanan tuh. Istaiqidhu min naumikum, bangun Bapak Ibu di Furaman bangun. Tuh lihat Mekah udah mulai kelihatan. Menaranya udah kelihatan. Begitu ngeliat menara Mekah tuh ya, menara Masjidil Haram di Mekah, getar lagi badan. Allahu Akbar. Perjalanan 9 hari isinya nangis. Bukan nangis apa, nangis senang. Nangis bahagia. Saya doain perasaan ini juga akan dimiliki satu-satu di antara saudara yang belum pernah berangkat ke sana. Amin. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Masuk kita Makkah, masuk kita Masjidil Haram, suaranya makin banyak, ratusan ribu Pak, ratusan ribu orang di dalam situ. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kita tawaf bareng sama suara-suara yang Masya Allah. Kecuali hati saudara mati, perginya pakai uang korupsi, pakai uang haram, gak mungkin bisa merasakan ini. Tapi kalau saudara boleh ngumpulin dikit demi dikit, saudara jual motor saudara, saudara jual mobil saudara, saudara jual rumah saudara, saudara belain, pasti setabki, saudara pasti akan menangis insya Allah. Taib, kita tidak berlama-lama, kita segera akan mendengar suara emasnya Imam Masjidil Haram. Taib saudara-saudara semua yang dirahmati Allah, insya Allah saudara-saudara yang saat ini makmum di belakang beliau di Masjid At-Taqwa ini, suatu saat bukan cuma saudara, tapi istri saudara, anak saudara, cucu saudara, orang-orang tua saudara, guru-guru saudara bisa kemudian satu saf, satu masjid bersama imam-imam Al-Haramain Syarifain. Sebelum pulang, saya hadiahkan satu cerita imam yang lain, Imam Sudais. Saya ceramah atas izin Allah di kepolisian Kota Malang. Ada kira-kira 400 polisi. Kemudian saya dorong mereka bersedekah. Saya ceritakan tentang Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, ya kurang lebih seperti hari ini. Kemudian setelah selesai acara, saya katakan kepada polisi-polisi itu, siapa yang pengen pergi ke Baitullah, pengen haji atau umrah? Semua mengacungkan tangannya. Nah, kemudian saya bilang kepada mereka semua, bersedekahlah, sempurnakanlah taklim kita pada hari ini lewat sholat Jumat, sempurnakanlah doa kita sehabis sholat Jumat, dan di dalam khutbah nanti ini yang kedua kita doa, sempurnakan dengan sedekah. Polisi-polisi itu kemudian bersedekah. Ada di antara mereka yang kemudian mengamini. Saya bilang seperti ini, ketika nanti saudara-saudara semua ke depan bersedekah, berdoalah kepada Allah supaya saudara bisa berangkat ke Baitullah Al-Haram. Dua di antara yang berdoa, doanya seperti ini, saya pengen berangkat tahun ini juga, 2004 waktu itu, haji. Saya pengen berangkat tahun ini juga, haji. Ini nggak mungkin. Orang yang sudah bayar aja 8-10 tahun, di daerah lain bisa 13 tahun. Lah ini ada orang
Kemudian dia berangkat ke depan menuju sorban dan dia bilang pada Allah, saya pengen berangkat tahun ini juga. Tapi itulah qadarullah, iradah Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Setelah yang berdua ini doa, dua-duanya nggak tahu kalau dua-duanya berdoa yang sama. Kira-kira dapat 2 minggu 3 minggu, datang Imam Sudais dari kota Mekah. Tidak ada jadwal ke kota Malang, tiba-tiba beliau pengen ke kota Malang. Kontaklah polisi Jakarta, Surabaya, Malang, diutuslah 2 polisi ngawal Imam Sudais. Apa yang terjadi saudara-saudara semua? Begitu selesai pengawalan, Imam Sudais nanya sama askar yang 2 ini, apakah mereka berdua sudah pergi haji atau belum? Dijawab oleh askar ini, belum, sambil sujud syukur. Padahal baru ditanya, belum dikabarkan bakal dinaikkan haji. Baru ditanya, apakah 2 ini orang sudah pernah ke Baitullah? Dia jawab belum, sambil sujud syukur nyium aspal. Imam Sudais mengatakan seperti ini, berangkat dia 2 tahun ini menjadi tamu saya. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, nanti habis Imam Al-Ghamidi pergi meninggalkan kita, saudara jangan keluar dari masjid sebelum saudara bersedekah. Kita sempurnakan sedekah saudara hari ini, kita khususkan buat Quran. Sedekah saudara hari ini, kosongin dompetnya, kosongin kantongnya, lillah, semua untuk Allah. Insya Allah mudah-mudahan Allah akan bayar kita, bukan cuma diganti 700 kali lipat, tapi juga sekalian kita berangkat haji dan umrah insya Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman Rahim, ampuni dosa-dosa kami. Rabbi ighfir lana wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minnam wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadhiyal hajat. Ya Allah, terima kasih Engkau telah menghadirkan Imam Masjidil Haram di masjid ini, di Indonesia, di Jakarta. Ya Allah ya Rahman Rahim, mudah-mudahan negeri yang lagi butuh rahmat-Mu ini ya Allah kesiram air dingin dengan datangnya Imam. Ya, negeri yang lagi butuh sekali ya Allah pengampunan-Mu, rizki dari-Mu, berkah dari-Mu, mudah-mudahan bisa meningkatkan spiritualitas kami ya Allah, bisa meningkatkan iman Islam kami ya Allah, hingga kami terus ya Allah bisa menjadi negara yang bersih, yang merdeka, yang benar, yang barokah. Engkau lihat kami punya masalah banyak ya Allah, angkat masalah kami. Engkau lihat kami punya hajat banyak, kabulkan hajat kami ya Allah ya Rabb. Mudah-mudahan dengan sedekah nanti para jamaah Engkau berangkatkan satu demi satu mereka semua beserta istrinya, anak turunannya, orang tuanya pergi ke Baitullah Haram. Duduk bukan cuma sendiri, tapi bersama anak-anaknya. Tawaf bukan sendiri, tapi bersama keluarganya. Sa'i bukan sendiri, tapi baina Safa wal Marwah bersama istrinya, orang tuanya, anak turunannya. Amin ya Allah rabbal alamin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم
لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى.